Gift ternyata yang dibuang Om. Dan slotnya lepas. Wow. Bakal dipakai atau enggak nih? Di first pick atau enggak? Kalau buat Onyx lihat Servit Lens, ya. Karena kemarin di ban terus, ini chance mereka buat dapetin lens slot. RRQ sekarang first picknya. Ya, tapi ini ada Cecilion juga. Lebih pilih Cecilion daripada Lancelot. Ngeri sih sebenarnya kalau Cecilion lawan lens slot ya. Wow. Langsung diamanin. Langsung. Lancelot. Karena ya Cecilion juga salah satu counternya Lancelot. Jadi Puncture ke belakang, dapetin Cecilion ya. Dengan gak adanya hero lock kali ini Ini agak berbahaya. Kemarin kita udah ngeliat kan, gak ada hero lock dari Onyx Esports. Ya. Mereka tumbang di tangan Fanny. Nah sekarang Ruby masih ready nih. Nah. Ya kan, Kufra masih ada juga nih. Kufranya bahkan bisa di EXP laner. Oke, Ambil. mau nggak Onyx ngambil? Ambil dulu Kufranya. Mau ngambil sekarang apa nanti kita nggak tahu tuh. Ya kan, Matilda. Matilda baik. Dengan apakah Cecilion? No. Esmeralda mau memperkuat dari segi sampingnya terlebih dahulu sehingga kalau RRQ apakah mereka akan mengambil Povius? Udah ada jawabannya. Ya, Iya, dan ini bisa jadi kombinasi Esmeralda Povius lah. bisa jadi. Ada Lancelot loh. Bisa jadi Esme Pove loh ini. Oh iya, Lancelot mau tangting-tangting? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sebelahnya ada batu besar. Malah disaranin mungkin itu. Disarankan. Lancelotnya Silahkan. tangting-tangting aja silahkan. Nah, boleh. Nanti Pove-nya. hapek-hapek ya. Boleh lompat ya. Ntar saya temenin lompat bareng. Jadi ada 2 orang yang lompat. Kita udah melihat bagaimana kombinasi Esmeralda Povius ini sangat mematikan banget. Yap. Dan kalaupun Poviusnya mau diambil nanti sama RQ, oh sih udah ada Esmeralda. Nggak takut Nggak jadinya. takut. Rizky Onyx tapi wow, Cecilion dan juga Glue. Backlinernya udah sangat kuat dari damage dealer, frontlinernya Glue. Siapa yang nggak takut kalau Glue udah maju ke depan pakai split. Betul. Dan ini kombinasi yang kuat juga sih sebenarnya dari RQ Hoshi. Mereka punya glue, bisa tank semua damage di depan, di belakangnya disiram dengan bad impact. Kena siraman. Dan ini bakal sakit juga ya. Kalau kena ke hero-hero tipis, kalau dipakai dengan Onyx Esports. Cuman sejauh ini kita melihat 2 hero yang mereka cukup tebal. Matilda, Esmeralda. Ya, iya sih ini dari tim Onyx bakal Povius kayak ngebawa. Kalau aku Kira sih kah? ngeliat gini enggak sih untuk Poviusnya. Karena ada Cecilion dengan Glue ini 2 hero yang jalan kaki ya. Susah. Veil. Salah satu jawaban juga untuk Lancelot punya sisi dengan Windblow-nya. Bisa ngangkat semuanya. Cuman harus berhati-hati dengan Sanguine Claw. Kena Sanguine Claw, kena bad impact, pasti lebih sakit ya untuk Veil-nya. Cuman gini, kalau kita punya Veil, kita dapetin point kill atau dapetin assist aja. Di 5 menit awal dapetin 2-3 itu susah banget buat dikejar. Kayak kijang deh larinya men. Weh. Cepet banget. Hybrid. Kayak kancil. Iya. Wah cepet banget. Apalagi stacknya kan dimudahin kan sekarang. Yep. 8 stack aja jadi ya enak buat Veil-nya. Ya itu tadi, tapi syaratnya ya dapat assist lah setidaknya lah. Lanjut, Beatrix kah? Dan juga satu sih, entah Windblow-nya di sini bakal dibuat damage buat habisin anakan dulu. Oke. Atau buat sisi. terbang ke atas, betul. Tergantung ngambilnya. Tapi kalau udah ngeliat kayak gini, enak mana Om? Enak sisinya atau damage-nya? Sisi, karena ada Lancelot. Ya, ada Lancelot dan bisa nge-follow up Esmeralda dan juga Matilda. Mungkin itu yang bakal diambil oleh Veil, tapi dari RRQ mereka masih berfokus untuk nge-ban hero dari Servit Lens. Hayabusa di-ban. Ini Beatrix kayaknya nggak di-ban ya. Masalahnya cewek berkesempatan untuk bisa ngambil hero itu juga nih Om. Ya, masih ada cewek yang bisa main Popol Pupa juga sebenarnya bisa. Iya. Hero-hero yang punya sisi nih bagus Oh. banget. Loli. Brody ada sekarang, Loli di ban soalnya. Brody bisa dipakai, tapi secara hero ya ini udah ada 3 match dari Onyx. 3 lawan 2 nih, Cecil Glue. Oke, last ban kita, RQ Hoshi. Mereka udah nargetin buat ban ke Jungler Assassin. Kalau bicara soal Jungler Assassin, Lancelot di sana, Hayabusanya di ban, Fanny juga udah di ban. Siapa yang kebuka sekarang? Linknya bakal Link. dilepasin, tapi ada Glue. Gak apa-apa sih kalau mau link. Nggak takut ya sama Glue ya? Enggak lah, bisa kabur. Masih bisa kabur. Udah lihat grab dimunculin? Kabur. Kabur dulu. Tapi yes, RRQ sih memilih untuk nge-ban Popol Pupa. Nah, di ban Popol Kupanya. Popol di-ban. Ya, Siapakah god lanernya ya? Mau diambil sekarang? yuk Beatrix. Beatrix. Atau yang lain selain Beatrix, Clean. Udah 2 aja opsinya. Masa sekali lepas Skylar siapa nampung di sebelah nih? Wah,
Kemungkinan besar iya. Iya kan? Kemungkinan besar. Ini baru ada XP ataupun Roamar, Cecilian ada mid, dan juga Lancelot. Nah kita nggak tahu tuh apakah mau ke God Laner juga nih Cecilnya nih. Kalau Cecilnya ke gold lane, mereka bakal rotate kayak EVOS gak sih? Ditukar-tukar, tapi Pakito dulu, oke. Pakito jungler. Kita mulai terlihat buat Onyx Esport. Dan 2 pick terakhir, Beatrix sejauh ini masih kebuka juga. Arkehosi mereka punya Skylar. Atau siapa nih? Skyhab. Skyhab. Skyhab, oke. Hero sama, penggunanya beda. Beatrix, Ruby, udah Beatrix. Pasti. Beatrix dan Ruby muncul. Berarti Nah. Ruby Violence, Beatrix ini di... Siapa nih penangkalnya Skylar. nih? Kira-kira penangkalnya siapa nih? Bentar, kalau dilihat komposisinya clean lah. Main jauh Clean. aja. Atau Bruno. Jangan dekat-dekat ya, ada Ruby juga serem. Kari dong yang baru di buff dong. Tapi range-nya kecil, Kari kena bad impact-nya lah. Case-nya Iya. kan bad impact-nya. Bad impact-nya kalau bisa kena sekali aja ke marksman, itu dalam banget. Tapi fokusnya kan penghancur baris depan yang dimiliki oleh si ini. Atau kalau enggak ya Harus gerak dulu. main dua fighter. Yuzong. Oh. Atau mau PoV lagi, ini Ruby nge-trigger juga loh. Boleh Mereka sih butuh Pope. damage gak sih? One. One. Yes! Yes. Ceng banget ya. Yes! One-one-nya inspire gak nih Long? Saya tidak tahu pak. Atau... Kalau saya masih pengguna Aegis. one Aegis. Aegis ya. Nah sekarang Masih orang zaman udah, dulu kamu ya, masih iya, jadul. Iya sekarang orang udah bergerak ke one Inspire, tapi saya masih Aegis. Oke, Royal Derby. Match ketiga kita di hari ini. Game yang pertama akan segera dimulai antara Onyx Esport versus RR Kiyoshi. Seperti apa pertandingannya? Waktunya kita akan menyaksikan sesaat lagi. Jadi kalian pendukung dari Onyx yaitu Sonic atau pendukung dari RR Kiyoshi RRQ Kingdom, langsung aja nongol di kolom komen, berikan dukungan-dukungan kalian, berikan komen-komen positif, kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Dan mari kita pecahkan viewers recordnya dengan nge-share dari live streaming ini sekarang juga. Tancepin like-nya, tunjukin kalau The Royal Derby inilah yang kalian tunggu-tunggu. Game yang pertama akan seperti apa? Langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Land of Dawn sudah akan menjadi saksi sesaat lagi siapakah yang akan memenangkan di Royal Derby pertama di MPLID season yang ke-9. Dan Skylar udah bersiap di posisinya. Sementara EXP Gold Lane akan dibiarin di tengah. Kiboy udah melakukan pergerakan yang sangat agresif. Sedangkan Yami dia udah mulai nolongin di area jungle-nya. Nggak mau sampai mereka kalah dari segi jungler. Yap, sementara dari purple buff-nya berhasil diambil oleh Aether. Walaupun ada Kiboy mencoba untuk memberikan gangguan, coba lihat Tonrosnya. Berasa ya di awal-awal nih Bude. Tapi Burst dan juga beberapa rekannya lagi masih berada di dalam posnya mereka masing-masing. Aether masih terlihat untuk melakukan farming di bagian bawah. Kiboy masih ada di bagian tengah. Sebelumnya tadi memberikan sedikit damage. Clay-nya pun belum bisa mendekat ke arah Suns. Belum ada trading kill tapi trading damage yang begitu besar dilakukan Kiboy. Nyiksain Violence tapi dia harus mundur ke area belakang dan mengusir RRQ Hoshi dari jungle-nya sendiri. Orange buff menjadi sasaran utama tapi cewek malah yang tumbang terlebih dahulu di area top lane. First blood-nya berhasil diamankan oleh Beatrix yang digunakan oleh Skylar. Bahkan untuk Kiboy sendiri darahnya nggak terlalu banyak. Untungnya dia masih punya satu absorb tambahan lewat Guiding Wind. Itu kayak kalkulasi dari Skylar sama cewek sih. Kayak mereka adu mekanik di area atas. Yep. Skylar sampai pakai flickernya komit ke area cewek. Dengan Inspire-nya rupanya nggak bisa membantu dia untuk memenangkan Iya. by one di area top lane. Pakai Inspire. Pakai rupanya. Inspire, bukan Aegis ya. Bukan. Lebih karena Inspire. attack juga dan kemakan untuk Skylar-nya ternyata. Tapi sekalinya terbang pakai Inspire, ih, Sakit ya. pegel om. Ntar senjata apa Skylar Om? Tadi Kenapa? pakai apa? Belum lihat ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi inilah dia dari Kiboy yang terus berotasi, kasih pressure ke setiap area dari RRQ Hoshi. Terus menerus berotasi dan Violence mulai mengikuti.
Oke, sementara cewek ada di atas, Swallow Pet udah langsung dikeluarkan, belum mengenai kesasaran. Purple buff lagi, Turtle. Udah mulai dicolek-colek juga oleh pemain Onyx Esports, walaupun Yaminya udah mulai mendekat ke bagian depan, belum berubah menjadi split. Hanya ada grab langsung aja ke bagian depan, sedikit lagi tersisa dan benar. Untuk purple buffnya menjadi milik dari Sirvetland, tapi untuk kali ini bootsnya menjadi korban, langsung dinaikin, belum ada follow up damage dan selamat sudah bootsnya. Iya, grab, tapi nggak ada follow up damage dari RRQ Husi. Sementara tim Onyx dan juga RRQ mereka kembali lagi ke farmingan mereka. Nggak mau terlalu gegabah, pelan-pelan alon-alon asal kelakon dari keduanya. Karena dari segi kita lihat rotasi terus-menerus di area mid lane, area jungle, hanya saling memberikan pressure satu sama lain, nggak ada yang sampai commit untuk men-secure point kill. Itu kan keambil lagi. Lagi dan lagi damage dari Skylar terus menjadi sebuah mimpi buruk, sebuah nightmare untuk siapapun yang menjadi lawannya. Wow. Dan dari RRQC juga sekarang kayak mereka ngebiarin Skylar di area atas, mencoba untuk buying time juga, dan kita belum lihat ada pergerakan yang galak dari Ether. Ini Vel ya, damage-nya dalam banget. Iya. Dia win blow-nya bukan yang ke atas, bukan yang sisi, yang damage. Yang damage. Itu barusan hampir aja ya. Hampir aja tadi. Dari Clay-nya menjadi korban, namun Aether masih berjalan santai sekarang. Masih belum terlihat begitu agresif ya permainan dari RRQ. Sama-sama masih nahan, baru ada 1 point kill. Dan dari sisi network, Onyx Esports 714 mengungguli. Masih sedikit sih, belum sampai 1000, tapi udah kelihatan kalau Onyx Esports mereka memang kalah dari segi point kill, tapi masih bisa untuk menyamai kedudukan dengan farmingan yang gak terganggu. Sementara dari mungkin keduanya bakal lebih kayak main objektif gaming gak sih? Bukan yang kayak pick off dari posisi hero mereka sendiri, Om. Iya, mereka harus main lebih sabar untuk Onyx-nya apalagi. Karena mereka punya cewek di sini yang cewek butuh banget untuk mendapatkan item terlebih dahulu. Beda dengan Skylar, 1 item ini udah sakit dan pedih banget damage dari Rainernya. Kalau Onyx Esports punya cewek yang harus nunggu, RRQC juga punya Clay. Aduh, itu nih biru passionnya ngagetin ya, memang ya. Awas. Dan sekarang kena lagi damage-nya. Skylar nih aimnya untuk manual itu bagus banget loh. Oke. Yaminya mulai mendekat. Ada lagi efek knockout-nya. Sementara itu di bagian belakang ada Aether tadi langsung aja Pentaman sukses ke bagian depan. Dan sekarang ada 1 turret berhasil langsung didapatkan begitu aja. Sirvetlandnya berhasil mendapatkan juga ke arah Ruby. Tapi walah, Magitonya dipapan habis Aethernya. Bisakah didapatkan oleh pemain dari Onyx? Tidak. Aethernya mendapat keuntungan kali ini. Wow, itu komit full ke arah Sirvetland dengan adanya split grab ke arah Sirvetland, selalu ditambah dengan I am offended-nya Violence juga. Tapi Sirvetland masih sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Violence. Oke, dan ternyata win blow-nya pakai yang sisi ya, bukan yang damage. Kelihatan tadi ada efek knock up juga yang terjadi. Tapi Skylar, BOD ini dia. Item dari Skylar selalu sama dari match per match. Gak ada perbedaan sama sekali. BOD langsung ngincer full damage. Hunter Strike bisa jadi kita lihat dan bahkan Wesker Mod sudah dipersiapkan. Waduh, ya. Shotgun Dan dong. dia paling tajir sekarang loh dari segi networknya. 3.900 sendirian. Sementara untuk One juga tadi cukup tertinggal. Ada Keyboy mulai diserang oleh Aether. Akankah Aether cukup bernafsu kali ini menyerang? Hey, ada Phantom Submission ke arah yang berbeda. Namun untuk One-nya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tonros namun belum ada weakness point yang begitu sempurna untuk bisa langsung membuka ke arah 1 crossbow of tangan di biru potion juga langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini dengan pergerakan yang begitu indah aja, ada yang mau pendek kena ke arah 2 orang tapi tidak ada follow up damage dan semuanya bubar jalan lagi. RRQ mereka mengeluarkan combo yang begitu baik dengan I'm Offended disusul dengan adanya Bad Face, tapi Onyx Esports gak ada yang tumbang, mana RRQ Hosti yang harus kehilangan Violence. Sementara Onyx Esports melihat gak ada yang ngedefense di area atas, mereka dengan bebas mendapatkan 1 turret di area top lane-nya. Wah, telat penjagaan terhadap Skylar, hilang udah 1 tertarik kali ini bootsnya di area mid. Akankah bisa langsung mendapatkan karena beberapa player? Tidak, dia hanya memberikan gangguan begitu saja. Yamiya sempat untuk nampol sekali sebelum tadi bootsnya kembali ke arah rekan-rekannya. Yap, maju ke area depannya. Yami Sans-nya menjadi sasaran utama. I'm Offended sudah di pop up dan Sans tumbang. Nggak ada penjagaan dari Onyx Esports, gak ada yang bisa melakukan follow ataupun backup di area mid lane. RRQC melihat kesempatan yang sangat besar diambil. I'm Offended yang on point dengan teman-temannya yang selalu sigap pula. Wow, sekarang
Untuk ceweknya udah punya WON, Keyboy-nya mulai menampakkan diri. Violence sudah memberikan penjagaan di atas one-one-nya, masih melakukan farmingan. Pakito di area mid. Oke, ada konsen yang mulai bergerak ke bagian bawah. Ceweknya akan menjadi korban secara langsung dan hilang dengan sangat-sangat cepat. Oh, perlahan tapi pasti RRQ Hoshi mulai menjaga setiap lane-nya, tapi grab sudah diamankan. Keyboy menjadi sasaran utama. RRQ Hoshi rupanya masih berada di sana. Follow up dengan adanya point kill. Pertukarannya adalah Yami untuk cewek, tapi Keyboy juga hilang. Wah, ini Sirvelan mau tetap ngejar ke bagian depan karena ada Violence. Mungkin sesaat lagi dan Walking opponentnya juga mungkin akan bisa langsung digunakan karena dia mulai mengejar ke bagian depan. Benar aja, sebuah pergerakan yang begitu baik dilakukan oleh 3 orang secara bersamaan. Wow, di bottom lane itu pertumpahan darah terjadi dari sang raja dari segala raja dan juga Raja Langit Onyx Esports. Mereka menggila di area bawah, tapi mereka harus kehilangan turret, kehilangan banyak sekali player dari tim Onyx. Karena tadi Pakitonya juga bisa dibilang kayak cukup bernafsu ya ngelihat Beatrix dengan darahnya yang nggak banyak lagi. Tipis, walaupun ada Ruby dan juga Lancelot di situ. Maju ah. Coba Tarik sama Ruby. Coba ah. Hilang. Bisa nih. Yuk, bisa yuk. Bisa hilang. What? Satu combo. Wow. Hilang sudah. Lancelot ya gak bisa berbuat apapun karena Windblow, Windstorm, Windblade masuk semuanya, ditambah juga dengan adanya Needles in Flower. OMG, sakit juga ya San. Swallow Pad dikeluarin. I'm offended ya Dora Walking. Namun damage dari Clay dengan bad impact-nya udah mulai berasa juga. Sansnya ada di bagian belakang, ada Dora Walking lagi. Keyboy harus melakukan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Yap, Onyx Esports kabur dari tim RRQ Hoshi di area tengah, tapi Keyboy begitu low di depan Windblade. Hilang tanpa bisa untuk flicker kabur. Wah, itulah damage yang memang udah dibilang sama Moa dari tadi. Sakit banget kalau ada fail ya. Windblow, Windstorm, Windblade. 3 masuk ke satu titik yang sama. Wah, itu damage ya. Ruby loh barusan. Ruby pastinya pakai item-item defense dong dari awal dong. Tidak kuat juga menahan damage yang dihasilkan oleh Vel. Kalau Skylar gimana ya nanti? Wah, apalagi Skylar gitu kan, isinya item damage semua. Oke, hampir aja terkena. Yaminya memberikan grab ke bagian depan, tapi dia tidak menyadari kalau ada satu orang lagi Sirvelan di dalam rumputan. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan juga karena satu outer turret yang ada di area top lane. Yap. Bermain objektif dari tim RRQ Hoshi nggak mau untuk gebabah karena udah merasakan damage dari sama juga di depan Keyboy. Berdiam diri sendirian di situ, langsung ditangkap juga dengan segala sisi yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi, membuat Keyboy nggak bisa bertahan lagi. Ini dari tadi aksi-aksi penculikannya aja yang berhasil loh Mbak. Untuk tim fight-nya. Pick off team fight-nya. Belum 50-50 lah ya, belum kelihatan. Oke. Oi, Aether. 4 lawan 5 nih. Udah level 13, 4 lawan 5. Keyboy 2 detik lagi. Udah bisa berjalan dan juga join bersama dengan teman-temannya untuk bisa mendapatkan langsung karena sekarang ada Ruby juga yang berhasil didapatkan. Pertempurannya kembali pecah, crossbow tag langsung diaktifkan begitu aja dan juga menembak langsung karena Yaminya hilang. Masih berlanjut crossbow tag-nya satu yang terakhir. Dan hanya tersisa Skylar begitu aja. Bisakah Skylar selamat sejauh ini? Dia bisa. Namun 4 rekannya hilang dengan sangat cepat beserta dengan Lord. Dipisahkan oleh peperangan tim Onyx Esports di area depan. Ada Boots yang memporak-porandakan di belakang, tapi Tango Sans mendapatkan 2 Windblade, Windblow, dan Windstorm juga dikeluarkan. Dan sekarang dari tim Onyx Esports gak hanya mendapatkan 4 member, tapi juga turret tier pertama, tier yang kedua. Dan sekarang momentum berada di tangan Onyx Esports. Waduh, belum lagi tadi ceweknya one-one-nya sekali crossbow tangnya pecah. Itu akan berlanjut apabila ada satu point dead yang bisa dia dapatkan dan masih ada lagi waktu untuk dia ultimate-nya. Yep, Lord udah masuk area dari RRQ Hoshi di area atas. Circling Eagle dikeluarkan menuju ke area Valence, berada di area depan, gak bisa menang terlalu lama lagi. Dan dari arah belakang Aether sudah tumbang. Yami menjadi frontliner dari tim RRQ Hoshi. Split dikeluarkan, tapi dia harus kembali. Terlalu sakit. Onyx Esports masuk bersama dengan Lord karena basic tim RRQ Hoshi.
Wow, Lordnya berhasil didapatkan. Clay-nya masih mencari posisi untuk terus mengeluarkan bad impact dan juga mempertahankan base yang mereka miliki. Tapi coba lihat Onyx. Onyx belum berhenti, Onyx belum selesai. Ada Yami berusaha untuk langsung aja, tapi Skylar coba sekali tumpuk dilompatin lagi. Dengan ada satu paling Starmu tapi masih bisa kabur dari tersebut. Sirvanlan memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada Windblade juga langsung dikeluarkan. Sirvanlan mundur dan malah langsung hilang Bude. RRQ Hoshi mencoba untuk menangkap Keyboy dengan hanya ammo pendek. Keyboy kabur dengan adanya flicker. Gak ada korban tambahan dari Onyx Esports. Servit Lens yang hanya tumbang. Sedangkan RRQ Hoshi mengalami kerugian yang sangat besar. 2 inhibitor hilang dengan kondisi di menit yang ke-12. Yes, ini Veil-nya sih menjadi masalah penting banget untuk RRQ Hoshi. Kita tahu setiap kali ada wind blow yang dilepaskan pasti jatuh korban. Yap. Mau itu Ruby, mau itu tadi juga ada Glow, hilang semuanya. Nih, dari Aether-nya juga dari tadi belum terlihat ya. Puncher-nya itu emang langsung mengarah ke Veil-nya itu ya, men. Betul. Ada selalu Boots yang siap di depan Bener. buat nahanin. Ditembak tuh, nggak kena siapa-siapa. Rumput doang tuh habis di situ. Kaget. PR-nya satu lagi, warnanya selalu dapetin juga weakness point. Itu dia. Weakness lihat. point-nya pecah. Weakness point-nya pecah Dari terbang. split-split nggak sih? Dari yang kena wind blow sih sebenarnya. Langsung dikombinasikan tadi kan. Yap. Swallow pad-nya bagus banget, dia tahu jaraknya. Sekalinya bagian belakang weakness point pecah, yang depan tuh ya udah cepet banget aja dapet tuh. Lihat item dari Suns ini udah sakit banget. Ada Bujet. Genius One, Clock of Destiny Lightning juga untuk kombinasinya. Jadi bakal perih kalau sampai ketiup dengan wind blow. Bahkan untuk item defense-nya nggak cukup loh. Violence tadi bisa tumbang padahal dia udah punya Athena Shield. Oke, Yami juga bahkan ada, belum ada item defense magic pure buat Yami. Ini dari One unik juga ya itemnya. Coba lihat. 2 item defense, Athena Shield. 2 part item defense. Yang satunya belum dijadiin, yang satunya dijadiin ke Athena Shield. Karena Respect ya dia. respect terhadap Cecilia yang udah semakin sakit lagi damage-nya. Ya, menit yang ke-13, tapi RRQ Hoshi masih bisa menahan base-nya. Dan Onyx Esports, mereka terlihat sangat kuat di menit yang ke-13. 3.000, hampir 4.000 net worth mereka ungguli bersama dengan poin-poin kill yang mereka kantongi. Momen yang gak ingin mereka lepaskan pastinya dengan Lord yang pertama, Lord yang kedua pasti mereka ingin dapatkan. Yes, dan ini masih di pancing aja dulu. Yep. Cuman gue gak tau nih kalau ngelihat ke trigger di minimapnya ada level sana pasti digas nih. Circling Eagle ke area belakang diseruduk langsung Yami kabur. Sang Claw mendapatkan boost dan juga Keyboy tapi follow up damage-nya terlalu terlambat dan Windstorm dikeluarkan. RRQ Hoshi bisa menghindarinya. Sementara Onyx Esports melihat Keyboy yang terlalu sekarat, mereka memilih untuk mundur mereposisi posisi mereka. Violence memakan damage sangat besar maju ke area depan. Yami memilih untuk mundur dan ada dari belakang sana Onyx Esports mendapatkan dari Yami. Wow, di biru passion dia tadi. Hampir aja bisa membalaskan keadaan. Namun untuk Onyx, mereka berlima bisa mendapatkan 3 orang sekaligus. Ditembak sudah. Ada pergerakan begitu indah dari Skylar. Damage yang begitu mematikan lagi dan lagi diperlihatkan. Wow. Tapi dilihat dari war barusan, Onyx Esports hanya kehilangan Sun. Sedangkan RRQ Hoshi, Yaminya udah hilang duluan. Aether dan juga Violence semakin percaya diri Onyx Esports untuk mengamankan dari Lordnya, karena RRQ Hoshi nggak mungkin bisa untuk mengkontes dengan 2 lawan 4. Terlalu beresiko, malahan kalau mereka kenapa-napa gawat. Wow, tuh coba lihat. Ih, Iya ada laser-laser gitu emang ya. laser-lasernya itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan mereka punya Lord dari Onyx Esports. Tapi sangat maut sekali untuk Suns sendiri di sini. Selama dia nggak ditumbangkan, menurutku Onyx Esports daya gedornya sangat besar sekali. Yep. Sekali wind blow aja itu pasti ada korban. Benar. Oke. Dan belum lagi follow up-nya sih. Sebenarnya dari cewek mainnya bagus banget juga. Ya. Weakness point selalu berhasil didapatkan oleh cewek. Wah, berat nih ya. Ini Lordnya udah siap menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx. Sementara pemain dari RRQ Hoshi, mereka harus benar-benar fokus bisa ngedefense ke areanya nih Bude. Ya, mencoba untuk melakukan defense. Dan kalau menit 15 harusnya kekuatan dari Cecilian juga udah makin kuat kan Om? Udah kuat Benar. harusnya. Makanya mau ditabrak sekarang. Oh, seruduk. Mau diseruduk. Oke. Hilangnya juga cepet loh, damage dari Skylar juga nggak main-main. Dan Conceal sudah terbuka dari tim Onyx Esports, maju ke area samping berfokus terhadap satu inhibitor terakhir dari bawah, tapi Keyboy circling ke area belakang Violence terseruduk begitu saja. Dan RRQ Hoshi masih bisa mempertahankan satu inhibitor di area bottom lane. Lord dibersihkan, Wave Minion dibersihkan, Onyx Esports gagal untuk masuk ke dalam base milik tim RRQ Hoshi. Yap, dan mereka mundur kembali, mereka cukup sabar.
Tapi 5 player dari Onyx Esports sudah mulai berkumpul. Ada Boots yang udah set up posisi. Sepertinya Bester yang ada di bagian bawah juga akan langsung dijebol. Ada Winston tadi langsung dikeluarkan juga. Sementara Yami menjadi aksi pelindung daripada rekan-rekannya. Sementara Picky Boy dengan 2 bar HP yang dimiliki, dia harus pulang terlebih dahulu. Ya, melipir dulu dari tim Onyx Esports. Setelah Lord yang kedua ternyata belum bisa buat ngegebrak RRQ Hoshi. Tapi semakin mereka memberikan waktu RRQ Hoshi untuk farming. Waktu lagi, Clay-nya yang jadi masalah. Ya karena susah kan, kalau mereka dari Onyx Esports mau dekat ke belakang, Clay-nya bisa ngasih Sanguine Claw. Ya. Dan Sanguine Claw itu adalah skill pembalik keadaan buat RRQ Hoshi. Terus ini Skylar kan main, belum ketumbang sama sekali loh. Yes. Masih bersih, Skylar dan juga Boots. 2 player yang belum tersentuh di game ini. Iya, dan lihat bagaimana Gold dari Skylar kalian sudah mulai tersalip juga oleh Surfeit Lines. Tipis memang, tapi Skylar ada di atas sana. Yes, Gold by Living by Mandiri, saling kebut-kebutan buat nabung, buat beli item. Apalagi sekarang Immortality di menit segini penting banget. Betul. Ini bakal tunggu untuk Lord level 3 juga ya. Yap. Yang bakal keluar sebentar lagi karena untuk segala setupnya ini Onyx Esports mereka unggulnya adalah mereka udah dapetin 2 best turret. 20 detik lagi. Ada Immortal juga yang udah diamankan oleh Skylar. Skylar harus memiliki position yang baik. Kenapa? Karena sejauh ini nggak ada point dead juga di dalam dirinya. Mendapatkan positioning yang jauh. Baik banget dari tadi, dari menit pertama. Tapi weakness point dari Violence kelihatan. Mau bersembunyi dalam rumputan pun kelihatan sih dia harusnya sekarang. Oke, untuk Lord yang level 3 juga kali ini sudah mulai spawn. Masih di pok tipis-tipis saja untuk Onyx Esports. Dan RRQ sih pasti lagi dilema. Harus dikontes apa enggak? Tapi harus nggak sih Om level 3? Harus. Wajib ya? Wajib, Ya, kudu. Ini Yami sih udah sadar dia mulai melakukan pengintaian di Lord Pit-nya. Onyx Esports juga masih untuk tarik ulur aja, nggak akan mau komit untuk area Lord langsung. Mancing-memancing mania di area tengah pun terjadi karena Lord level 3 tentu sangat berpengaruh. Sanguine Claw juga di depan dan tiba-tiba mau finish keluar. Circling Eagle mencoba untuk menyelamatkan. Dan belum ada korban dari tim Onyx Esports. Semuanya masih bisa kabur tapi Grab split dikeluarkan. Cewek menjadi sasaran utamanya. Tapi tengok di area depan sana Windblade-nya menghancurkan Violence. Immortality pecah. Yami tertinggal di area blank sendiri. Flick out kabur Boots ya tumbang. Skylar mendapatkan double kill. Dan bahkan sekarang kita lihat Onyx Esports kehilangan 2 member utama mereka. Skylar begitu mendominasi dari sisi damage yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan barusan ada pergerakan lagi dari snipernya yang hampir aja bisa mendapatkan karena 1 player. Namun Aether darahnya nggak terlalu banyak. Ada Keyboy juga melihat dari kejauhan. Lordnya di reset dan mereka pun harus pulang kembali Om. Itu damage kagetan sih. Kaget banget. Buset. Gede banget sih, apalagi itu Rainer mode-nya tadi. Snipernya dia dan minusnya dari RRQ Hoshi adalah mereka kehilangan 2 best turret. Mereka mau gak mau sekarang harus mundur. Gak jauh-jauh beda lah Pulung main sama cewek itu mah. Coba lihat. Lung, Oi. bumi dan langit, Lung. Mereka raja langit. Kamu raja bumi, Lung. Dan kalau dilihat dari menit yang ke-19 ini dari segi network nggak terlalu berbeda jauh dan mungkin semuanya tinggal adu. Dari segi IMO jadi dibuka Keyboy pecah dan menuju ke area belakang. Badface di pop up dan cewek nggak bisa bertahan lagi. Clay mendapatkan poin kill tapi Surfeit Lines ke area di belakang. Aether pun hilang, nggak ada. Akan Retribution menuju ke area Lord. Onyx Esports akan perlahan tapi pasti. Dan juga RRQ Hoshi mau menangin dari segi landingnya, dari segi penguasaan mapnya terlebih dahulu. Dan Lord masih bukan milik siapa-siapa. Waduh. Available Bun. Available Bun. Masih ada di situ Bun ya. Masih bisa diamankan oleh kedua tim ini. Walaupun tadi kita lihat ceweknya agak cukup memaksakan ya. Karena sedikit lagi, 1 weakness point lagi dia bisa terbang. Tapi masih bisa tertahan. Ada Cycling Kill langsung nabrak ke bagian depan. Tapi ada 2 orang yang harus dihadapin. Langsung mundur lagi dengan Guiding Wind. Sanguine Claw-nya bad impact-nya udah mulai berasa. Sekali kena badan langsung panas dingin. Bibir pecah-pecah. Ini tulang belakang udah mulai remuk. Ih pokoknya lengkap lah pokoknya ya. RRQ Hoshi akan lebih punya sebuah masalah sih. Yami split-split dikeluarkan dan hanya mengusir mundur tim Onyx Esports, mereset Lord. Tentu itu hal yang baik sangat untuk RRQ Hoshi. Mereka nggak ada Aether. Mereka belum siap untuk berebut dari segi retribution-nya untuk Lord. Oke. Tapi Aether udah hadir sekarang. Pertarungan akan langsung semakin di pop up. Papulung, Badface di pop up. Wah, ini Aethernya hadir, one-one-nya juga udah ada. Ada lagi tadi mau Passion-nya juga ada semua di biru Passion begitu menyakitkan. Ada 4 player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, darahnya semuanya rata. Gak ada yang melewatin dari 3 bar HP. Dian Windblade-nya tadi sakit
banget. Kena 3. Itu Windblade apaan? Coba disakit banget. Masuk semuanya, tapi gak ada finisher lagi. Gak ada Service Lens yang harus tumbang juga. Aduh. Waduh, gila. Dan sekarang Onyx yang harus nahan. Onyx nahan dulu. Mereka nggak punya Sirvet Lance. Betul, mereka Ya harus kan? reset. Mereka harus nahan lagi. Lordnya Lightning-nya. kalaupun dicolek, mereka harus sebisa mungkin nahan ataupun ngereset itu Lordnya. Yes, apalagi semakin panjang gamenya, Clay bakal jauh lebih aman di belakang. Dia akan lebih sakit kalau dibandingkan dengan Suns. Yang ini udah mentok-notok dari sisi damage. Yap. Cuman kalau dari minimap kita harus lihat juga nih Esmeralda di bawah tadi udah mulai mengganggu dan juga mengantarkan langsung ke arah wave minionnya. Tapi dengan sekarang ada Lord yang berhasil diamankan juga sehingga dia nabrak ke bagian depan. Burstnya akan langsung lompat dan juga memberanikan diri. Tapi ada crossbow of tank-nya. One yang mulai menggabung. Rupinya down. Berarti hanya ada 4 orang kali ini dari tubuh RRQOC. RRQOC kehilangan Violence tapi mereka mendapatkan Lord yang akan menuju ke area bottom lane. Dan Onyx Esports kayaknya bakal punya kesempatan juga untuk mendefense sih Lord yang ketiga. Karena RRQOC berempat aja gak akan berani maju. Dan Windblade, Windstorm di bawah RRQOC harus kehilangan Skylar. Tanpa Skylar RRQOC akan seperti apa? Karena dari Onyx Esports mereka memegang kendali dari map kontrolnya. Minion akan masuk ke area tengah dan menunggu wave selanjutnya di area bawah. Lord udah dihadapi oleh Service Lance. Oke, ada Lord yang udah selesai langsung di tangan dari Sirvet Lance. 5 melawan 3. 1 best turret tersisa. Akankah Onyx bisa mendapatkan kemenangannya kali ini karena satu kelompok UMKM yang masih begitu tebal juga mulai lompat ke bagian depan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan karena sekarang Tonros yang mulai dilompatin juga. Ini dia pertarungan terakhir mungkin dari Onyx Esports dan juga dari RRQOC karena crossbow of tank-nya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pemain dari RRQOC. Tapi Aether-nya mulai bermain maju ke bagian depan. Ada bad impact lagi langsung ditarik langsung pergi mundur juga tapi Sirvet Lance-nya malah langsung didapatkan begitu aja. Sirvet Lance-nya langsung down. Burst beserta 3 rekannya. Mereka harus mundur. Ada Phantom Execution langsung digagalkan dengan Swallow Pants yang langsung kena ke arah dari Aether. Defense terakhir dari RRQOC. Windblow. Muncul ke area tengah mencoba untuk nge-clearing minion tapi nyatanya tidak bisa. Onyx Esports mereka masih bersembunyi di area jungle milik tim RRQOC dan tak terduga oleh Aether. Immortality tapi akhirnya sudah diamankan oleh Aether. RRQ masih dalam posisi defense sekuat tenaga karena Onyx pun gak mau ngelepasin apa yang sudah mereka dapatkan. Ini kuat banget RRQOC defense-nya serius. Sanguine Claw-nya coba lihat. Langsung aja mengikat tadi dan juga membuat dari wave minion berkumpul. Ada wave minion ada di ladang dari bagian atas. Di bagian bawah juga mulai hadir. Mereka pun jauh lebih sabar dari Onyx. Wah, RRQOC kayak di tengah, mereka fokus untuk nge-clearing minion, mukul mundur tim Onyx Esports, dan menghindari pastinya combo dari Suns. Yes. Posisi mereka udah mulai diperhatiin banget sih. Suns memang harus diwaspadai, tapi kita tahu bagaimana Suns ini udah mentok untuk sisi damage-nya dia. Sedangkan dari Clay masih akan terus bertambah lagi dan lagi. Full item untuk kedua tim ini, Immortal kita tinggal hitung aja ada berapa. 1, 2, 3. Udah siap untuk RRQOC. Untuk Onyx Esports 1. Ya, hanya 1. Udah pada pecah kayaknya Pecah tadi ya. semua tadi. Jadi reset, nunggu lagi Lord level 3 berikutnya. Waduh. Nih dan nih. Lord menit ke-24an kayak begini. Semua badannya udah otot. Tapi cewek mencoba untuk maju ke bagian depan memberanikan diri. Karena dia punya WON loh. Physical attack pasti akan langsung ditabrak oleh dirinya sendiri. 1 lawan 1 menit segini udah aman dari one-one. Tapi timing 25 menit kayak gini gak ada yang mau ke pick off sih. Jadi usahakan dari segala posisi, pasti berpikir keras gimana caranya bisa bertahan. Karena apalagi Lord akan hadir nih, Lord yang keempat. Ya, Yang Lord hadir tentunya di game pertama, close game banget. Dua-duanya masih ngotot untuk mendapatkan Lord ini. Waduh, Sirvet Lance-nya nunggu aja di bagian belakang. Boots-nya menjadi seorang baiter di bagian depan. Mencoba untuk memancing, tapi lihat ada beberapa pemain dari Onyx berada di sisi lain jauh lebih ramai loh. Aether. Ya. Boot sendirian, tapi RRQOC berusaha untuk melakukan defense dari segala landingnya pula. Karena tanpa adanya inhibitor, berbeda dengan Onyx yang masih bisa santuy-santuy. Wow, berhasil diantisipasi. No,
Onyx Esports gagal untuk melakukan gerebekan maut. Surprise attack untuk Aether di area top lane. Sementara di area Lord masih terjadi. Dengan Evolin Stun Boost berfokus ke area Clay. Clay punya Immortality mencoba untuk mundur ke area belakang. Sangat kalau nggak kena siapa-siapa tapi FVC move up. Surfitland mencari siapa bersama dengan Boot di frontlinernya. Onyx Esports bermain hati-hati. Wah. Ini weakness pointnya dari Yami mulai diincar. Satu weakness point lagi di sebelah kiri dan weakness pointnya udah pecah. Siap untuk mengeluarkan crossbow tank. Tapi di depan dari One semuanya udah ada immortal. Yang mana yang mau ditabrak, di mana yang mau diterbangin gitu loh. Wadidaw. Kayak RRQ sama Onyx kayak mereka sabar banget sih. Ini disiplinnya ada, perhitungannya juga ada. Dengan RRQ posisi mereka yang harus selalu memperhatikan setiap laningnya. Lordnya juga circling kill ke area belakang. Surfitland fokus terhadap Lord. Tapi Windblade dikeluarkan. Mencoba masih bertahan RRQ. Maju ke arah depan. Boots menjadi sasaran utama. Cewek juga sangat low. Tapi Immortality-nya masih bisa melindungi dirinya. Windblade gak kena siapa-siapa. Tapi cewek sudah pecah dari Immortality. Surfitland berhasil menghilangkan Immortality dari Aether. Oke. Surfitland pun udah kembali ke area dari Lord. Pit dari Lord akankah langsung Krisa karena sedikit lagi. Yang gak punya retri hanya Surfitland, sedikit lagi Epic Trisa. Tapi Lordnya berhasil diamankan. Walaupun Sangwin kalau tadi berhasil menarik. Tapi Esmeralda malah harus down sekarang. Hanya ada 4 player dari Onyx beserta dengan 1 Lord. Iya, tapi itu bagus banget sih dari keduanya. Onyx Esports memang kehilangan boots, tapi mereka ngedapetin Lord yang sangat berarti. Lord yang keempat ngebantu mereka. Dan RRQ kayak Sangwin Claw, bad impact-nya pas banget, kena 2. Masih bisa bertahan sih harusnya sih. Selama Clay survive di belakang, selama Clay gagal untuk di-pick, RRQ Hoshi mereka bakal bisa ngedeal damage yang sangat-sangat cukup sekali. Memadai, bahkan sampai dengan menit ini semakin late game ya udahlah ada Cecilion. Belum lagi Skylarnya juga di baru sekali ke pick off. Ini gimana ya damage dari Clay nantinya ya Budi ya. Ini stuck menit segini juga udah berapa, penasaran nih kita nih. Berapa ya Om ya? Ratusan. Iya, ratusan pasti ya. Cuman kan berapa ratus gitu. Nah ini nih, Lordnya yang harus temenin nih. Nih Lordnya udah harus ditemenin. Tapi ada pergerakan, Windblade-nya dikeluarkan mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Tapi bad impact-nya tadi nggak terlalu kena juga karena Kiboy masih bisa menggocek-gocek. RRQ sih berusaha sekuat tenaga untuk ngehentiin Lord. Jangan sampai masuk ke area base sih. Kalau enggak, Lord nge-charge sekali aja udah base turret-nya bakal kecicil. Yep, sementara itu dari Onyx juga masih menunggu ya kehadiran dari Boots, di mana Boots sekarang udah siap untuk langsung melakukan pergerakan dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Ada beberapa pemain dari RRQ yang mungkin untuk sekarang dari Immortal udah pecah dan Drop-nya kena ke arah 2 orang, ada 2 orang yang langsung meledak di area tersebut, tapi ceweknya untuk kali ini langsung berhasil didapatkan dan kemenangan hadir untuk Onyx Esports di game yang pertama. Dramatis sekali kemenangan dari tim Onyx Esports di game yang pertama. Mereka menahan semua pertandingan